Oke, yang di TokTok yang diet ya langsung aja ke IG aku @official dan thank you so much buat kalian yang terus setia nonton live aku, yang terus setia ngamatin market meskipun marketnya ya kadang naik kadang turun, banyak turunnya. Yuk kita mulai ya semuanya. Start dari sini dulu, dari IHSG teman-teman semuanya, karena banyak yang masih fokusnya IHSG. Kita lihat ya, IHSG tuh naik beberapa hari dari tanggal 8 April. Tahu nggak naiknya karena apa? Karena saham Konglo guys, terutama saham-saham PP yang naik karena ini apa namanya, FTSE nggak nurunin Indonesia ke frontier market gitu ya, jadi tetap di emerging market gitu. Nah terus kemudian 2 hari ini IHSG tuh mulai merah. Sebenarnya merahnya tuh normal aja guys ya, saham-saham Konglo yang udah naik abis sentimen positif MSCI itu udah mulai agak-agak turun ya. Jadi contohnya CDIA. Nah tadi ada yang udah ngerti tuh turunnya normal, udah bagus nggak sih, justru malah bagus. Nah ini contohnya kayak CDIA. Sebenarnya kalau ngelihat chart doang ya, ini CDIA ini kalau ngelihat chart doang ya, nggak ngelihat sentimen yang lain-lain ya, ini CDIA dia itu arahnya bakalan gini, dia bisa turun, tapi ini bukan satu rekomendasi beli ya guys ya, jadi bisa turun bisa mantul lagi, bisa kayak gini ya, jadi turun terus mantul lagi begini. Kok jadi ke bawah sih kayak gini ya, bisa begini. Nah jadi teman-teman, turunnya 2 hari ini volumenya kan memang tidak terlalu besar dibandingkan dengan pada tanggal 14 April. Tapi ini sekali lagi bukan satu rekomendasi beli, tetap harus hati-hati dengan saham Konglo, terutama saham Konglo dari grup ini ya, grup PP yang memang ada beberapa saham, salah satunya ya, beberapa saham masuk ke HSC, salah satunya adalah dari grup ini, yaitu saham brand gitu kan ya. Jadi mesti wait and see dulu. Nah brandnya sendiri kemarin naik juga dengan volume transaksi yang lumayan kan beberapa hari yang kemarin, tapi kita menyarankan masih tetap sebaiknya wait and see dulu lah ya gitu, karena ke depan brand ini juga berpotensi turun dari MSCI atau mungkin keluar dari MSCI. Jadi dari IDX sendiri minta untuk HSC-nya dibenerin, dirapiin, jadi maksudnya biar nggak masuk HSC lagi gitu kan ya, high concentration gitu. Nah jadi dengan cara melakukan aksi korporasi salah satunya adalah dengan right issue. Nah kemudian selain itu ada saham BRPT dari grup Barito yang juga turun 2 hari perdagangan ini. Terus pertanyaannya apakah ini boleh masuk? Sama kok view-nya saya. Jadi kita melihat ini bisa turun sedikit terus kemudian naik lagi. Cuman untuk grup ini kita nggak rekomen dulu. Jadi kenapa sih kok kayak gitu? Bukannya udah tahu mau naik gitu? Belum tentu, makanya nggak ada yang pasti di market. Dan untuk grup ini memang kita lagi wait and see dulu ya, karena ada sentimen MSCI itu tadi, jadi kita wait and see dulu gitu. Nah terus kemudian wait and see dulu. Jadi teman-teman jangan, kalau aku sih nggak mau beli ya, tapi terserah kamu, jangan sampai nanti kalau pas naik kalian bilang, ada yang bilang wah nggak suruh beli nih, nggak boleh beli. Bukan nggak boleh beli, kalau aku sih nggak mau gitu. Jadi kalau turun ini kan bentuk gambarnya kayak gini, boleh beli nggak? Aku sih juga masih nggak mau, aku masih wait and see. Kondisi saat ini resiko di market secara keseluruhan dan juga secara makro itu resikonya masih cukup tinggi sebetulnya. Nah kemudian resiko di market masih cukup tinggi, jadi kalau aku perhatikan saat ini untuk saham-saham yang secara fundamental memang, apalagi juga valuasinya yang udah ketinggian, kita harus agak hati-hati gitu. Terus kemudian kalau aku minta feedback di TokTok dan di YT ya, kalau misalkan IG aku agak-agak nge-lag atau gimana, karena aku nggak bisa lihat komen kalian dan aku juga nggak bisa lihat ini, aku nggak bisa lihat jumlah viewernya juga gitu. Intinya sih ini baru pembukaan ya hari ini, live-nya aku mulai 8:30 ini, dan ngebahas tentang IHSG dulu di awal.
Intinya IHSG tuh sebenarnya kemarin-kemarin naik karena saham Konglo atau saham PP itu, dan kemudian 2 hari ini turun juga karena kayaknya koreksi yang dengan volume yang tidak terlalu besar dengan kemarin, tapi ini bukan satu rekomendasi beli. Sebentar, mungkin yang di IGOI agak ada ngehang dikit abis ini karena aku mau keluar sebentar, tapi jangan keluar dari IGOI-nya, aku cuman mau ganti wifi doang, jadi yang di IGOI akan ke pause sebentar, sabar ya. Oke, yang di IGOI udah balik. Nah, udah bisa tuh, udah bisa kelihatan viewernya sekarang. Oke, kita lanjutin ya. Jadi maksud aku lagi nggak mau sama untuk grup ini, meskipun ada potensi dia akan lanjut naik ya. Jadi ada retracement dikit. Petro juga, kalau cuma ngelihat chart doang bentuknya bakal kayak gini. Ini Petro, jadi dia bakalan turun, volumenya nggak begitu besar, terus abis itu lanjut naik lagi. Sarannya sih kalau saya loh ya, seandainya punya di atas, seandainya ada yang punya di modal atas gitu, ini digunakan untuk ngurangin posisi aja. Jadi ini sebenarnya aku lebih ke arah hati-hati terkait dengan sentimen atau MSCI, nanti kebijakan dari MSCI. Nah, MSCI apakah akan menurunkan Indonesia ke frontier market? Kemungkinannya kecil untuk menurunkan kastanya Indonesia dari emerging ke frontier market, tapi besar kemungkinan akan menurunkan bobot Indonesia. Jadi bobot Indonesia di MSCI dulu sekitaran 2%, kemudian ini bisa sekarang sekitaran 1,5%, ada kemungkinan diturunin bobotnya. Nah, kalau diturunin di bawah 1,5% atau di bawah saat ini, itu juga sentimen negatif gitu ya, yang bakalan membuat investor asing juga bisa keluar dari pasar saham Indonesia. Jadi ada kemungkinan di situ, meskipun saat ini saya melihat bahwa IDX dan OJK bekerja keras dan memang sudah rapi-rapi banyak ya, mereka sudah melakukan dengan yang sangat baik sekali lah buat pasar saham Indonesia gitu kan. Oke, terus tapi saya masih tetap berhati-hati dengan grup Barito. Karena apa? Bukan karena nggak bisa menganalisisnya, enggak. Kemungkinan naik itu ada, tapi kita berhati-hati karena memang grup ini masih dalam masih dalam sorotan gitu ya. Salah satu sampai masuk ke HSG. Jadi saya tidak bahas lagi, dan saya harap teman-teman bisa mengerti. Dan saya nanti kalau kebanyakan ngebahas kayak gini dikira sentimen, atau kalau kebanyakan ngebahas bagus satu saham dikira pom-pom. Jadi saya skip aja ya pertanyaan yang berulang seperti ini. Nah, hari ini tadi ada saham dari grup sektor metals yang memang menguat, seperti contohnya HRTA, terus kemudian ada saham dari sektor metal seperti Antam yang juga hari ini menguat, tapi M-Trade justru memilih untuk sudah mulai profit taking untuk jangka pendeknya buat Antam. HRTA tadi baru nitip sedikit. Nah, di pasar reguler hari ini transaksi perdagangan kembali sepi di bawah 20T dengan angka transaksi itu sekitar 16,2 T doang. Transaksinya ada saham BCA ya 802M, terus BRI 778M, dan BNBR 724M. Yang di net sell asing ada saham BCA, BRI, BMRI, Bumi, dan juga Astra International. Sebenarnya sentimen apa sih yang dinanti oleh market saat ini? Yang pertama, ada sentimen positif bahwa Amerika itu Presiden Amerika ngeklaim telah membuka Selat Hormuz secara permanen demi China. Halah, gengsi. Sebenarnya Trump itu dia nggak mau ngaku bahwa dia udah kalah aja sih dalam perang dengan Iran ini, dia sebenarnya kalah gitu. Cuman ya kebanyakan gengsi aja, dia udah kalah power gitu, seperti yang saya udah sempat bahas beberapa waktu sebelumnya. Dan seluruh dunia juga katanya ngebuka permanen demi China dan seluruh dunia, padahal siapa sih yang nutup itu Iran. Dia ngomong buka-buka aja. Dia juga udah ngeklaim sudah bicara dengan Xi Jinping, katanya yang menurutnya sepakat buat nggak ngirim senjata ke Iran. Nggak tahu nih halu atau enggak. Dalam pernyataannya Trump itu bahkan juga nyebut bahwa hubungan keduanya sangat baik. Jadi bercanda Xi Jinping akan memeluk ya. Aduh, nggak ngerti deh. Intinya tuh kalau udah kayak gini-gini tuh tanda dia tuh sebenarnya udah kalah aja. Terus Trump juga bilang mau mecat Powell, tapi itu kan ya nada lagu lama ya. Sebenarnya penting kita perhatikan bukan Trumpnya sih, tapi tanggal 30 April nanti ya,
30 April ini kita menunggu apakah The Fed akan menurunkan suku bunga atau enggak. Tantangannya buat Amerika itu sebenarnya tantangan yang perlu diperhatikan cukup besar, itu lebih ke bond yield Amerika, tingkat imbal hasil obligasi Amerika ya, dimana tingkat yield obligasi Amerika itu saat ini sudah mencapai angka yang cukup tinggi, sekitar kalau nggak salah tuh sekitar 4%-an gitu ya. Jadi udah mencapai angka 4%-an. Nah, jadi biar kebayang nih perbandingannya, ini termasuk tinggi dibandingkan dengan 2010 sampai 2021. Dulu tuh di angka 1 sampai 2,5%, bahkan sempat lebih rendah dari 1% pada era Covid. Tapi nggak se ekstrim pas tahun 2000-an itu pernah sampai 5-6%-an gitu. Nah, jadi efeknya itu gimana sebenarnya saat ini? Jadi ada efek positif dan juga efek negatifnya buat Amerika. Efek positifnya of course imbal hasil obligasinya kan semakin tinggi, itu uang dari dunia kan, wah melihat itu mungkin lebih menarik ya. Tapi sebenarnya resiko dari Amerika juga tinggi, itu juga diperhatikan juga sama dunia. Jadi nggak cuma sekedar pindah aja. Jadi yield tinggi itu ada resiko negatifnya juga buat Amerika, karena udah pasti beban utang pemerintah Amerika tuh naik. Utang Amerika itu lebih dari 34 triliun US dollar, dimana kalau yieldnya naik maka bunga utang itu juga ikutan naik guys gitu, dan defisitnya juga makin besar, jadi harus ngutang lagi, dan ekonomi juga bakal bisa melambat. Kenapa? Karena kan kalau bond yield tinggi ya, itu kredit rumah juga bakalan lebih mahal, properti bakalan turun, terus kemudian pinjaman bisnis itu juga mahal ya, terus ekspansinya bakalan bisa tertahan dan konsumsi bisa ikut melemah gitu. Terus bisa ada tekanan ke pasar saham, tapi kalau aku melihat ada banyak faktor di pasar saham Amerika yang justru malah beberapa hari terakhir itu malah kelihatan naik gitu. Kalau aku perhatikan lebih karena harapan perang Amerika dan Iran yang akan mereda gitu. Nah, terus ada resiko juga di sistem perbankan dengan bond yield Amerika yang sudah agak tinggi. Jadi kasus seperti Silicon Valley Bank collapse kayak gitu dulu pernah terjadi. Terus kemudian bond lama kayak bond lama yang yield rendah itu turun harga gitu. Jadi bank bisa rugi di neracanya gitu. Jadi efeknya juga bisa kembali ke Amerika kalau USD-nya juga terdampak ya, jadi bisa lebih kuat, maka ekspor Amerika bisa lebih terganggu, dan itu Trump nggak mau banget gitu. Jadi Trump mau ekspor Amerika lebih banyak, dan negara lain juga bisa berpengaruh ke negara lain juga sih sebenarnya. Maksudnya contohnya ke Indonesia gitu ya, kalau bond yield-nya Amerika naik, dampak negatifnya ke emerging market kayak Indonesia itu gimana sih? Investor gede akan melihat bahwa return investasi di sana itu mungkin lebih menarik, jadi duit bisa pindah ke sana. Cuman ada banyak faktor lah ya, jadi nggak cuman satu itu aja. Hal yang pengen aku sampaikan sekarang ini bahwa bond yield Amerika ya itu udah tinggi, dan itu jadi beban banget buat Amerika. Nah, jadi kenapa Trump jadi agak melunak sebenarnya, mau ngajak damai tapi gengsi-gengsi. Dia tahu dia sudah kalah posisi, kalah power, dan yang kedua di negaranya sendiri sebenarnya sekarang lagi menghadapi tantangan besar gitu ya. Terus The Fed itu akan membeli treasury bills atau obligasi jangka pendek Amerika mulai 16 April 2026 itu dengan total sekitar 40,5 miliar US dollar atau sekitaran 692 triliun rupiah hingga awal Mei. Nah, jadi pembelian ini itu terbagi jadi 25 miliar untuk reserve management purchase dan 15,5 miliar dari reinvestasi sekuritas yang udah jatuh tempo gitu. Tujuannya buat nambah cadangan di sistem perbankan aja gitu. Jadi meskipun jumlahnya lebih kecil dari sebelum-sebelumnya, tapi bank-bank akan punya lebih banyak uang buat dipinjemin gitu, buat ngebantu ngejaga stabilitas ekonomi gitu. Nah,
Tujuannya buat ngejaga kondisi pasar supaya tetap stabil aja sih. Jadi sebenarnya Amerika sekarang juga lagi dalam kondisi yang nggak mudah gitu. Cuman yang menarik, saya mau bicara sedikit tentang pasar saham Amerika sebelum saya lanjut ke saham-saham Indonesia. Jadi kita bisa tahu kondisi di luar itu bagaimana sebenarnya. Teman-teman perhatikan, dikala pasar saham Indonesia masih saat ini banyak sekali tekanan, dan nanti aku akan bahas beberapa tantangan di Indonesia dengan berimbang dan pastinya juga dengan beberapa potensinya di Indonesia ya. Cuman memang masih lebih besar resikonya sih sebenarnya. Oke, jadi ini indeks S&P 500 di Amerika itu gap up pada tanggal 8 April. 8 April kemarin itu sebenarnya harapan akan adanya gencatan senjata. Nah, meskipun gencatan senjatanya itu dibatalkan oleh Iran, tapi pasar saham Amerika masih merespon positif di sini. Ya, ini S&P 500, terus kemudian ini Nasdaq Composite Index ini juga gap up pada 8 April, dan meskipun gencatan senjatanya dibatalkan, dia tuh masih naik terus. Teman-teman yang di TokTok yang detail langsung ke IG aku @ellenmay_official. Jadi mereka masih optimis akan ada perdamaian meskipun perkembangannya agak kurang bagus. Itu yang dilihat oleh investor-investor besar saat ini. Dan hal itu juga membuat saham-saham Magnificent Seven yang udah turun banyak di Amerika ini ibaratnya dapat diskon gede ya. Ini diskon gede nih dari turun berapa persen ini, 32%. Tesla dia sudah mulai naik dari bottomnya hingga beberapa hari, hingga kemarin itu udah naik 16%. Jadi udah mulai ada rebound, dan di sini akan menjadi watchlist buat kita, buat di US Stock DM Trade US Academy yang kita tunggu retracementnya. Disclaimer teman-teman, investasi atau trading saham Amerika itu comes with a risk juga ya. Jadi saya bukan lagi nyuruh kalian untuk beli, langsung beli di sini, tapi saya mau kasih lihat bahwa beberapa perusahaan di Amerika itu sudah mulai merespon positif akan ada tanda-tanda harapan perdamaian antara Amerika dengan Iran. Demikian pula dengan Microsoft yang saat ini dia udah mulai ada tanda recovery, ada potensi dia akan koreksi turun normal untuk kemudian dia bisa naik lagi ya. Jadi ini ada tanda-tanda recovery. Nah, apakah ini jadi kesempatan buat masuk ya? Ini Microsoft teman-teman mesti harus belajar lagi, belajar di M-Trade Academy. Untuk teman-teman yang udah di M-Trade ID bisa naik kelas ke M-Trade Academy. Demikian pula ini contoh untuk saham lain, ini adalah saham Robinhood, ini sekuritas brokerage. Sektor keuangan di Amerika saham-sahamnya udah mulai recover, di Indonesia belum. Kenapa? Balik lagi ujung-ujungnya sebenarnya yang diperhatikan adalah faktor kebijakan dari pemerintah dan juga makro dari dalam negeri kita yang ada potensi kekhawatiran akan melebarnya defisit anggaran gitu ya. Jadi saya nggak tahu bagaimana pemerintah bisa menahan defisit anggaran ini supaya tidak melebar dari 3%, ya mungkin bisa ditahan tidak lebih dari 3%, tapi mungkin ada beberapa hal yang pembayarannya mungkin ditangguhkan terlebih dahulu, seperti itu saya nggak tahu juga. Nah, jadi itu masih jadi wait and see, masih jadi salah satu sorotan ya tentang credibility dari fiskal kita juga gitu ya. Itu masih diperhatikan juga sama investor-investor dari luar. Nah, jadi di sini ini sektor keuangan di Amerika, ini bukan satu rekomendasi buy, tapi kira-kira bentuk gerakannya bakalan kayak gini. Ada normal correction dan kemudian dia akan bisa naik. Nah, ini contoh yang lain dari sektor teknologi, terus kemudian dari sektor perbankan. Apakah bisa beli saham Amerika dari Indonesia? Bisa banget, udah banyak broker US stocks yang terdaftar di Indonesia. Mungkin teman-teman yang udah pernah belajar bareng M-Trade US Academy, kita ada share juga ya beberapa yang terafiliasi yang sudah punya izin dari Bapepti gitu ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini, ini Morgan Stanley ya, dia ada potensi sedikit koreksi sampai 174 dan kemudian naik lagi, dan akan potensi menjadi salah satu watchlist kita. Terus kemudian ya, ini dari sektor kesehatan atau healthcare seperti contohnya Novo Nordisk ya, ini juga udah mulai ada tanda-tanda balik arah gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau pakai ilmu super trader atau investingnya di sini, ini bisa banget diperhatikan. Nah, jadi
Untuk US stocks akan dibahas di kelas M-Trade US Academy terpisah, dan kemudian aku akan balik ke saham-saham Indonesia. Gimana kabarnya saham-saham Indonesia saat ini? Yang pertama aku akan bahas perbankan besar dulu atau big banks dulu ya. Jadi ini BCA yang saya lihat banyak sekali hal faktor kehati-hatian yang dilakukan oleh BCA menghadapi situasi yang banyak ketidakpastian saat ini. Jadi saya melihat BCA masih jadi perusahaan yang bagus dan prudent di tengah kondisi yang tidak mudah seperti saat ini ya. Jadi saya melihat secara valuasi dia udah di standar deviasi dekat -3. Cuman kalau kalian nanya beli sekarang enggak, beli sekarang harus siap enggak cepat-cepat naik, tapi harganya memang murah, valuasinya memang murah untuk jangka panjang. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan, dan yang penting banget diperhatikan ada beberapa hal ya. Yang pertama, satu, perhatiin The Fed nurunin suku bunga apa enggak di akhir April ini. Terus perhatiin lagi yang kedua, S&P bulan Juni bakalan nurunin outlook Indonesia enggak, atau nurunin rating enggak. Kalau nurunin outlook atau nurunin rating itu rawan sih, bahaya gitu ya, maksudnya buat investor asing bisa keluar dari Indonesia, tapi belum tentu. Cuman kita harus berhati-hati, waspada seperti ini, jadwal ini juga. Fitch itu bakalan dia nurunin rating atau nurunin, kalau Fitch kan udah nurunin outlook ya, tapi September nanti. Jadi tahun ini tuh masih banyak ujian dan cobaan. Jadi simpelnya aja, secara makro itu dari geopolitik itu juga tantangannya sangat banyak sekali. Kecuali ada perubahan besar. Yang pertama perubahan susunan APBN gitu kan, spendingnya diatur ulang. Terus kemudian termasuk juga geopolitik, minyaknya dia bisa, harga minyak bisa lebih stabil lagi. Nah itu jadi tantangannya buat saham bisa lebih membaik gitu. Nah terus kemudian sekarang peluangnya aku jadi ngeblank loh, beneran ngeblank. Oke, nggak boleh emosi. Dicariin anak tuh harus bersyukur. Zaman gini anak remaja masih kangen kita tuh, harus bersyukur ya. Oke. Terus dari IMF Indonesia ya, IMF itu kan nurunin proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, itu harus diperhatiin. Oke, sekarang kita mau lihat beberapa saham ya dari sektor commodity metals. Kita lihat ya, udah kita ke saham langsung aja deh. Saya ngeblank guys, udah ngeblank. Ya nanti mama telepon ya, sabar ya. Ya kamu lebih penting dari followerku ya. Oke siap, sabar. Ini aku gambar aja kayak gini. Tapi jangan dijadiin over expectation gitu ya. Kayak gini bisa naik seperti ini, tapi jangan beli di atas udah nanggung. Nah kalau mau beli, kalau pas dia begini ya, kalau pas udah naik gini udah nggak boleh beli, udah tinggal siap-siap profit taking aja gitu. Oke, terus kemudian aku suka grup Bakri, nggak tahu kenapa patternnya itu jadi membaik gitu loh. Jadi kayak BRMS ini kayak dia patternnya tuh ada tanda-tanda membaik gitu. Terus tolong jangan langsung dihajar, diperhatikan dulu aja. Terus Bum ya, Bum ini juga dia lagi retrace, tapi ini masih menarik juga untuk kita watch, kita perhatikan. Dewa juga lagi ada potensi retracement sampai ke 525-an, dan ini bisa kita watch. Kita langsung aja ke saham-sahamnya. Oke, terus kemudian ENRG ini juga kita mau watch kalau dia turun sampai ke 1.700. Disclaimer guys, ini di mention Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu. Jadi kayaknya kita juga akan nge-watch juga, meskipun secara likuiditas dia nggak begitu ini ya. Jadi kita akan watch VKTR di 895 nih, grup Bakri, dan lagi dapat angin positif banget dengan bis electric vehicle ya, dengan kondisi saat ini gitu, yang lagi gencarin banget untuk electric vehicle buat ngadepin kondisi geopolitik, mengurangi ketergantungan terhadap minyak gitu, terhadap minyak dan gas gitu kan ya, terhadap impor energi dari luar gitu. Oke, terus kemudian
grup Hapsoro ini coba perhatikan saham-saham ini. Raja kita udah profit taking jangka pendek kemarin, jangka menengah masih ada. Saya sangat setuju sekali kalau tadi di awal ada yang bilang koreksi saat ini sifatnya bagus. Kenapa koreksi saat ini sifatnya bagus itu? Karena ya kalau aku perhatiin memang udah waktunya aja koreksi beberapa hari ke depan ya. Jadi untuk grup-grup Konglo saat ini aku melihat grup Bakri lebih menarik sih daripada grup yang lain gitu. Terus susah nyari anak sekarang aja, udah susah dicari dia. Tiba-tiba nyari. Kenapa juga kalau nyari mesti pas jam IG live? Kenapa gitu loh? Kenapa nggak dari tadi siang sepanjang hari dicari tuh boleh gitu? Oke ya. Ngoceh lah mama ini. Ratu itu tunggu di retracement di sekitaran 6125, 6175, 6125 tuh menarik. Jadi kalau aku udah ngehang gini malah jadi das-desat-set ya. Terus oke, MBMA kita masih watch, jadi aku lihat grup Bakri dan grup Hapsoro itu menarik. Udahlah, kepala aku pusing, kayaknya aku mau masuk angin. Jadi aku mau telepon anakku aja. Ini bukan iklan balsam, tapi balsamnya enak banget, namanya Emu gitu. Dan jangan lupa ikut webinar MVestart Sabtu 25 April. Kamu daftarnya DM aku EMVESTART gitu ya. Hal penting yang aku mau sampaikan malam hari ini, grup Konglo itu menarik ya, dan potensi retracement, potensi mantul lagi, tapi risiko secara makro itu masih gede. Jadi kamu jangan masuk banyak-banyak, karena kita ngelihat secara global Amerika tuh resiko secara makronya juga lumayan. Indonesia juga potensi defisit yang melebar, sama aku ngelihatnya tuh dari S&P review Juni, Fitch di September. Itu jadi satu hal yang kita perlu perhatiin banget. Dan tantangan terbesarnya adalah potensi MSCI nurunin bobot. Indonesia bukan ngedowngrade. Kalau ngedowngrade kayaknya enggak ngedowngrade ke Frontier, masih tetap di emerging, tapi kalau nurunin bobot kemungkinan ada gitu. Jadi kita harus tetap antisipasi. Kalaupun saya salah memprediksinya, that's a good news for you and me, good news for us. Dan hari Sabtu nanti ada workshop super trader. Besok saya mau prepare dan besok saya nggak live ya. Oke, thank you so much buat semuanya. Dadah, selamat malam dan salam profit. Aku nggak buka Q&A karena udah diteleponin terus sama anakku ya, jadi aku harus telepon dia. Oke, bye bye.